absen 11. Saya Rachel Sari dari absen 24. Saya Faratu Fajrin dari absen 12. Saya Alika Nur Aziza absen 3. Saya Angga Maulana dari absen 4. Selamat menyaksikan videonya. Bye-bye. Oh iya, sebelum masuk ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu Orde Baru? Nah, jadi di sini aku mau jelasin sedikit tentang Orde Baru. Jadi, Orde Baru itu adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru juga dikenal dengan pembatasan kebebasan politik, kontrol ketat terhadap media, serta pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, pemerintahan Orde Baru berakhir pada 1998 setelah krisis ekonomi besar yang memicu protes dan berujung pada pengunduran diri Soeharto. Kebijakan ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara merupakan cerminan perekonomian. Ini merancang berbagai aspek mulai dari tingkat produksi, konsumsi, investasi, dan pengangguran. Unsur-unsur utama dalam kondisi ekonomi. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau disebut juga PDB, yaitu nilai produksi total barang atau jasa di suatu negara dalam periode tertentu. PDB juga berperan sebagai indikator utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada inflasi, yaitu peningkatan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangkauan tertentu. Yang ketiga, ada pengangguran, yaitu penduduk dengan usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum dapat pekerjaan. Yang keempat, ada tingkat bunga, yaitu biaya yang harus dibayar oleh peminjam pada pemberi pinjaman. Yang kelima, ada neraca perdagangan, yaitu perbandingan harga antara nilai ekspor dan nilai impor. Yang terakhir, ada nilai tukar mata uang, yaitu harga mata uang dalam suatu negara versus negara lain. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Yang pertama, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kedua, kondisi global, berkembangnya ekonomi dunia, komoditas harga, dan peristiwa global lainnya seperti perang ataupun pandemi yang dapat berdampak pada ekonomi domestik. 3. Inovasi dan teknologi. Berkembangnya teknologi dapat membuat lebih produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang terakhir, sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kondisi sosial pada masa Orde Baru, kehidupan sosial masyarakat mengalami pemerintahan untuk pelaksanaan stabilitas ekonomi dan politik. Masa Orde Baru, perkembangan dengan pesatnya kehidupan politik dan ekonomi mempengaruhi langsung terhadap kemanusiaan. Kondisi politik pada masa Orde Baru pada bulan Maret 1966, Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret atau Supermar kepada Jenderal Soeharto untuk memperkuat langkah yang diperlukan untuk menstabilitaskan negara. Soeharto kemudian memperkuat kekuasaannya dengan membatasi Soekarno dan meminggirkan PKI serta kelompok lainnya. Lalu pada tahun 1967, Soeharto secara resmi menggantikan Soekarno dan mulai membuat pemerintahan masa Orde Baru yang lebih berpusat pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru dilaksanakan demokrasi Pancasila yang harus dilandasi oleh pasal-pasal dalam UUD. Pemerintah masa Orde Baru juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menetapkan GBHN atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Kebijakan partai politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu pada tahun 1971, di mana pada masa ini pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan pertama kali yang menjalankan pemilu. Nah, tetapi sudah disahkan oleh MPR sejak 1967. Selanjutnya adalah fungsi partai politik yang ditujukan untuk stabilitas nasional untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia, yang ketiga adalah golongan karya. Selanjutnya yang ketiga adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI di sini menjalankan sebagai fungsi ganda untuk menjaga stabilitas politik Indonesia. Yang keempat adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau RISA. Disingkat dengan P4, itu adalah sebuah program yang ditunjukkan terkait tentang pemahaman seseorang atau pemahaman warga negara Indonesia terkait Pancasila itu sendiri. Penataan kondisi politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, pada masa
masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura, serta pemutusan diplomatik dengan Tiongkok. Yang ketiga, memperkuat kerjasama antara regional dan internasional. So, itu sekian penjelasan dari kondisi politik yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan video mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial pada masa Orde Baru. Semoga